tugasnya tugasnya wakil wali kota itu apa ya Pak? Apa betul kalau posisi nomor 2 itu kadang suka dianggap cuma ban serep, cuma cadangan, gimana menurut Bapak? Enggak lah, kita kan Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahib Jakus, kita ketemu lagi di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Di episode kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Irwandi, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yo, selamat siang Mas Adam. Selamat siang Pak Wakil, selamat datang Pak di studio J Terima Podcast. kasih. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di podcast kita. Boleh ya Pak saya tanya-tanya sedikit? Silakan, monggo. Oke Pak, kita mulai aja Pak. Pak, pertama mungkin Bapak bisa cerita dulu Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak sebelum akhirnya sekarang menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Pak. Ya, kita mulai dari saya masuk tugas ya, tahun 1989. Waktu itu saya di Kanwil Perdagangan, ya belum otonomi daerah ya. Oh kementerian berarti, departemen ya Pak ya? Masih Kementerian Perdagangan, belum otonomi daerah. Jadi setelah otonomi daerah tahun 2000 saya bergabung dengan Pemda DKI dan di Dinas Perindak. Ya, Dinas Perindak namanya berganti-ganti nih. Oh, Dulu iya. Dinas Perindak, sekarang namanya BP UMKM ya beda ya. Dulu pertamanya awalnya Dinas Perindak. Perindustrian dan perdagangan ya Pak? Iya, perdagangan. Jadi saya orang perdagangan, jadi yang biasa menangani dunia usaha ya. Saya masuk waktu itu ya di bidang pembinaan dunia usaha ya, perdagangan di perizinan untuk surat izin usaha perdagangan, dan saya lakukan itu dilaksanakan sampai saya dari staf dan akhirnya saya dapat promosi di eselon 4 itu di UPT Meteorologi. Ya, UPT Meteorologi itu dibawa dari Dinas Perindak Bu ya. Nah, itu yang bagian tera-tera SPBU Oh, iya. yang kalibrasi, Timbangan, ukuran ya, itu ya Pak? timbangan, ukuran, UTTP, dan dari situ saya beralih ke kepala seksi perdagangan dalam negeri, dan setelah itu ke perdagangan luar negeri. Ya, jadi saya menangani itu. Dan saya pernah di Wali Kota Jakarta Barat 3 tahun. Ya, waktu itu di Perindak Jakarta Barat ya, sebagai kepala seksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Dimulai dari situ tahun 2010 saya promosi dia menjadi Kabid ya. Kabid UMKM, kepala bidang usaha mikro, kecil dan menengah di dinas. Dan dari situ saya menjadi kepala UPT UPK PIK Penggilingan, ya, menangani kawasan, menangani aset-aset tanah yang ada di perkampungan industri kecil. Ya, jadi kaitan saya masih tetap di dunia usaha tuh, pembinaan usaha kecil. Jadi saya memang dari awal di perdagangan dan menangani usaha dunia usaha ya. Jadi itu udah merupakan bidang saya dan itu sudah saya lakoni. Dan terakhir saya dari kepala UPK tahun 2015 saya menjadi kepala Sekdis ya. Sekretaris dinas. Jadi sekretaris dinas tahun 2016 saya jadi kepala dinas sampai 2018. Ya, 2016 saya selama 3 tahun, 2018 saya bergeser ke Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, itulah perjalanan saya dari awal 89 sampai 2018 saya masuk ke jajaran Pamong ya sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Oke, berarti kalau untuk perdagangan Bapak udah khatam ya Pak ya? udah bidang saya. Hampir 30 tahun Pak ya? 32 tahun. Oke. Kurang lebih di situ ya. Oke Pak, terus sekarang kan Bapak sejak 2018 sebagai Wakil Wali Kota, perbedaannya apa tuh Pak antara kerja di
instansi teknis di kedinasan dengan di jalur wilayah tuh bedanya apa, Pak? Sebenarnya dalam pekerjaan itu tidak ada perbedaannya. Dalam arti kita sebagai aparatur menjalankan tugas sesuai dengan amanah Bapak Gubernur ya. Sebagai eselon 2 tentu kita harus menjalankan semua program dari Pak Gubernur. Cuma kemarin saya di bidang perdagangan dan dunia usaha, sekarang di bidang kewilayahan ya. Kewilayahan ini kita mencakup semuanya, Mas Adam. Jadi dari mulai perdagangan, dari mulai kesehatan, pendidikan, keagamaan, ya kan, sosial, budaya, ekonomi. Jadi sebenarnya Pamong itu lengkap ya, kita itu harus lengkap. Jadi kita bisa menguasai semua sektor ya, semua lini. Karena bagaimanapun juga kita ini pengampu wilayah ya. Walaupun kita ini sebagai mengkoordinasikan seluruh UKPD dan kita harus punya sentuhan-sentuhan inovasi-inovasi. Bagaimana semua program yang dari dinas ke UKPD ke Sudinnya itu bisa berjalan. Kita sebagai wakil wali kota mengkoordinasikan tugas-tugas wali kota yang mana sebagai penguasa wilayah yang menjalankan kegiatan-kegiatan wilayah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kira-kira itu. Sulit gak Pak adaptasinya Pak dari sebelumnya ngurusin perdagangan terus sekarang jadi ngurusin macam-macam gitu Pak? Yang nggak ada kesulitan sih ya. Jadi namanya pekerjaan itu memang awalnya perlu penyesuaian. Ya, tapi alhamdulillah nggak lama lah karena saya memang juga sudah biasa ke wilayah-wilayah ya. Waktu itu jadi kepala dinas, saya koordinasi dengan wilayah masalah PKL yang ada di seluruh Jakarta. Cuman jangkauannya ini yang dulu se-Jakarta, sekarang Jakarta Pusat. Jadi lebih ringan ya gitu ya. Jangkauannya ini lebih kecil dan tetapi punya perbedaan yang sebenarnya tidak jauh, bahwa sebagai aparatur ya kita harus menjalankan tugas ini dengan perasaan ya. Kita menjalankan tugas ini harus menguasai tupoksi. Ya, tupoksi kita apa? Nah, inilah kita jangan sampai kita bergerak tanpa mengerti tupoksi apa. Secara kewilayahan sebenarnya lebih nikmat ya, kita kewilayahan ini kita bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, ketemu RT RW ya kan, masyarakat, dan ini yang buat kita jadi apa ya? Mempunyai perbedaan. Kalau di dinas itu saya biasanya bertemu dengan satu komunitas ya kan. Ini kan berbagai komunitas dan ini juga banyak permasalahan yang di lapangan yang sebenarnya kita nikmati, sebenarnya itu bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, bahwa apa yang ditugaskan beban itu sebenarnya bukan beban ya. Adalah bagaimana kita mempunyai niat dari awal sebagai aparatur, sebagai kepala tangan gubernur, menjalankan tugas untuk menyelesaikan RPJMD Pak Gubernur, kira-kira itu. Oke Pak, bicara tupoksi tadi Pak, tugasnya wali kota, tugasnya wakil wali kota itu apa ya Pak? Apa betul kalau posisi nomor 2 itu kadang suka dianggap cuma ban serep, cuma cadangan, gimana menurut Bapak? Enggak lah, kita kan tugas wali kota dengan wakil wali kota itu satu paket ya. Jadi tugas wali kota atau posisi wali kota itu di dalamnya satu paket dengan seko, dengan wali kota, dengan wakil ya. Kita sebagai pembantunya wali kota yang membantu dalam tugas-tugas wali kota, menyelesaikan tugas wali kota, itu sudah ada pembagian tugas yang jelas ya. Jadi tugas-tugas yang memang kita kerjakan secara bersama. Sebenarnya kerjaan kita ini kolektif ya, antara wali kota, wakil wali kota dengan seko. Jadi saling menutup gitu ya. Jadi saling menutup. Kita mengerjakan tupoksi wali kota. Dia tidak ada tupoksi wakil wali kota, tidak ada tupoksi seko, tapi sebenarnya tupoksi wali kota. Cuma ada di sini yang menangani administrasi, Pak Seko, saya yang monitor pekerjaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Pak Wali Kota yang belum selesai atau yang belum dikerjakan oleh wilayah, saya yang menutupkan gitu. Dan ini kita saling kerjasama antara tadi Wali Kota, Seko, tentu untuk kewilayahan gitu ya. Jadi kita harus
jadi satu. Karena kalau tidak nanti di wilayahnya kita terpecah gitu ya. Jadi kalau satu instruksi ya jadi satu di lapangan gitu. Tetap kompak gitu ya Pak ya. Kompak, kita tetap di jalan, kita menjalankan tugas, kita sudah atur waktunya dan tempatnya jadwal kita masing-masing. Oke Pak. Heeh. Balik lagi tadi Pak soal pengalaman panjang Bapak di sektor perekonomian. Berarti Bapak sampai sekarang mungkin masih memperhatikan perkembangan ekonomi dan usaha UMKM gitu Pak ya. Ya itu habit saya gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak gimana Pak arah pengembangan UMKM di Jakarta saat ini Pak? Apakah sudah on the track atau seperti apa Pak? Eh, Perkembangan ekonomi di Jakarta sudah on the track, tapi memang perlu inovasi-inovasi. Ya, jadi sekarang kan zaman milenial ya. Jadi bisnis itu tidak bisa cara konservatif ya, cara lama. Sekarang ini kita bisnis ini benar-benar masyarakat diajak ya. Ayo semua bergerak untuk membina keluarga ya. Nah, keluarga ini ujung-ujungnya adalah ekonomi. Ya, jadi kenapa terjadi tawuran, kenapa terjadi kejahatan, kenapa terjadi pengangguran ini yang besar sekali yang saat ini sedang dalam COVID yang sekarang ini kan pengangguran meningkat ya. Nah, inilah kita di sini Pemkot ya mempunyai tugas juga ya sesuai dengan visi misi Pak Gubernur kan gitu ya, membahagiakan warganya kan gitu ya. Dan Pak Gubernur berulang kali bahwa pemerintah harus hadir di dalam kesulitan ini. Nah, ini ujung-ujungnya adalah ekonomi. Bagaimana ekonomi bisa bagus kalau kita tidak membina masyarakat, tidak hadir di tengah masyarakat. Kita berikan mereka fasilitas, pemasaran, pelatihan, dan juga bagaimana mereka mendapatkan tempat-tempat untuk usaha kan gitu ya. Pemasarannya bisa dengan bazar, pameran. Nah, inilah kita dengan adanya Jackpreneur, ini kan ada di RPJMD-nya Pak Gubernur. Makanya termasuk salah satu tugas wali kota adalah bagaimana bisa menangani Jackpreneur ini secara kewilayahan. Karena UKPD sendiri dinas tidak bisa akan berhasil kalau tidak dibantu oleh wilayah. Ini kan peran lurah, camat, ya kan? Dan juga di sini para asisten, para kepala bidang, wali kota, suksesnya atau tidak Jackpreneur tergantung juga ini peran dari wali kota. Kebetulan kita Pak Wali Kota Pak Dandi Cukma cukup perhatian yang tinggi terhadap para Jackpreneur ini. Kita berharap Jackpreneur tentu dapat berlangsung dan dapat meningkat terus dan bisa meningkatkan ekonomi untuk masyarakat di Jakarta Pusat kan gitu. Oke Pak, Bapak tadi sempat bilang sekarang eranya milenial. Iya. Sebenarnya Bapak kan nggak masuk kategori milenial nih Pak, Iya. tapi kalau saya perhatikan Bapak lumayan aktif di media sosial ya Pak. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Motivasinya apa tuh Pak? Ya karena saya itu begini ada pepatah ya. Kita bergaul dengan tukang minyak wangi jadi wangi. Bergaul dengan tukang minyak tanah jadi minyak tanah gitu ya. Kebetulan teman-teman saya ini banyak dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, Otomatis saya terpacu juga ya, harus menyesuaikan juga, ya kan namanya gaul gitu ya. Iya. Ya kita menyesuaikan juga dengan yang muda-muda. Jadi bukan berarti dengan lanjut usia berarti kita tidak milenial. Milenial itu bukan dilihat dari umur, ya. Ada yang umurnya masih 40-an tetapi jadul, ya. Jadi banyak itu. Tapi banyak umur kayak saya yang sudah senior tetapi saya milenial. Milenial itu berarti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, ya zaman teknologi, zaman medsos, ya. Tidak semua milenial itu juga punya medsos ya. Saya kan ada Instagram punya, ya kan, ada di Twitter juga, dan saya juga sering muncul juga di media, ya kan. Karena saya muncul di media bukan saja sebagai wakil wali kota, tapi sebagai ketua Ikatan Warga Minang di Jakarta, ya IKM, Ikatan Warga Minang Jakarta, dan itu punya peranan sendiri untuk memediasi masyarakat yang warga Minang ini kan rata-rata yang pedagang, pegawai. Nah disinilah peran saya sebagai tokoh, ya. Jadi saya sebagai tokoh
seperti Pak Gubernur membawahi warga se-Jakarta. Kalau saya membawahi warga Minang. Jadi sama aja kita bagaimana mengedukasi ya warga kita supaya mereka bisa mengikuti ya kondisi existing sekarang pembangunan Jakarta, dan warga Minang tentu harus ikut mensukseskan pembangunan Jakarta. Gitu. Oke. Oke Pak, kalau apa tadi sempat cerita soal UMKM. Kalau boleh tahu di Jakarta Pusat itu UMKM unggulannya di mana aja Pak? Unggulan tergantung di situ pasarnya bagus nggak gitu ya. Jadi sebagus apapun barang kita, kalau pasarnya jelek itu juga mereka akhirnya tidak terpacu ya. Kita makanya UMKM sekarang itu lebih cenderung masuk di kuliner ya kan, paling gampang. Kalau kemarin kita 2 tahun ini terdampar oleh COVID, handicraft tidak bisa berkembang, ya kan? Fashion tidak bisa berkembang, ya kan? Tetapi yang bisa survive itu adalah kuliner. Nah, itu adalah ada berapa titik yang menjadi pangsa pasar yang paling bagus, ya? Itu di Cempaka Putih di Taman Solo, ya. Iya. Nah, itu sekarang menjadi pasar yang bagus setelah Sabang ya. Sabang itu sebenarnya dari zaman saya dulu SMP, tapi agak redup kemarin, tapi sekarang sudah mulai bagus kembali. Tapi kemarin yang saya lihat itu ya Cempaka Putih sangat bagus ya, dan perkembangan di situ. Tapi kalau untuk fashion, untuk kerajinan, handicraft, alhamdulillah Dekranasda Jakarta Pusat cukup aktif ya di bawah Bu Wali Kota, dan kita berharap untuk sektor kuliner kita tidak mengkhawatirkan karena mereka cukup bagus ya, inovasi mereka banyak, tapi nanti untuk yang fashion, untuk handicraft ini perlu lagi pemasaran ya. Alhamdulillah kemarin Pak Wali sudah menyiapkan tempat bazar yang ada di kantor Wali Kota. Tapi itu kan kita lihat yang lakukan kuliner semua ya. Mereka memang sekarang ini orang lebih cenderung kepada makanan ya. Ya karena memang yang langsung dinikmati. Kalau sekarang orang untuk pakaian, untuk semua fashion ya kan. Itu sekarang karena mereka para UKM ini banyak yang mereka belum menjalankan digital marketing. Ya jadi masih pakai konservatif, ini susah kan. Tapi mereka yang menjalankan dengan online, alhamdulillah juga cukup bertahan gitu ya. Kalau kuliner, Bapak suka kulineran juga Pak? Wah, saya tukang keliling kuliner nih. Oh, apa Pak favoritnya Pak? Favorit saya sebenarnya sop kambing ini. Oh, sop kambing. Yang di mana Pak? Pak Bustaman yang di Penataran. Oh. Gendut yang di samping kecamatan ya. Oh. Nah itu kita itu memang kalau sorenya lagi kan ada juga banyak lah di sekitar Tanah Abang gitu ya. Kalau makanan kambing sate itu favorit ya Pak. Favorit nah gitu. Kirain makanan Minang aja Pak. Enggak. Gitu. Kalau makanan Minang ya utama karena kalau ini kan kita sudah biasa ya kan gitu. Oh gitu. Kalau Ikatan Keluarga Minang sendiri itu berapa Pak anggotanya Pak? Kalau di Jakarta sebenarnya sih kita keanggotaan pengurus nggak banyak ya. Keanggotaan itu ya ratusan ribu ya. Sekitar 120.000, tapi kalau masyarakatnya itu kurang lebih ada 1.200.000 orang ya di Jakarta. Kurang lebih 15% dari warga Jakarta gitu. Program-program apa tuh Pak dari Ikatan Keluarga Minang Pak selama ini yang Bapak coba fasilitasi? Ya, pembinaan ekonomi ya, bagaimana masyarakat kita itu warga Minang itu rata-rata kan pedagang ya. PKL itu 90% warga Minang. Jadi kita bagaimana mencarikan mereka solusi bisa berdagang di tempat yang aman, nggak dudak-dudak sama tramtip terus gitu kan, ribut terus sama Satpol PP kan gitu. Jadi kita minta memang mereka juga memahami aturan bahwa berdagang pada tempatnya itu himbauan. Jadi kalau kita menyentuh dari aspek budaya dan aspek kerukunan perkampungan, kita bisa menyentuh mereka. Tapi kalau kita sentuhannya dengan aturan, kadang-kadang benturan gitu ya. Nah itulah yang kita ambil
pendekatan-pendekatan secara kita sebagai masyarakat guyup dan kita saling bersatu bahwa ujung-ujungnya semua kita ini adalah usaha bagaimana untuk mencari uang tetapi tidak melupakan ya ketertiban kota Jakarta, keindahan kota Jakarta, kira-kira itu. Berarti Bapak menjembatani antara pemerintah dengan Iya, keluarga Minang dengan gitu warga Pak ya. Minang karena pernah sempat juga Pak Gubernur ngomong gini kan warganya Pak Irwan insya Allah bisa diatasi lah dengan cara kekeluargaan kan begitu. Jadi semua itu bisa diselesaikan secara keluargaan. Bagaimanapun juga Pak Gubernur, Pemda DKI, Pemkot Jakarta Pusat tidak ingin menyengsarakan warganya ya. Dan semua dipersilakan untuk berusaha. Dan kita malah mendorong mereka untuk berusaha semenjak dari tingkat RT, RW, sampai tingkat kelurahan, kecamatan, warga kita harapkan bisa melakukan kegiatan usaha agar ekonomi masyarakat itu tidak terbelakang. Jadi kalau ekonomi masyarakatnya itu rendah, penghasilan masyarakat rendah, ini akan berefek kepada kerukunan ya. Kita lihat seperti di Johar Baru. Kenapa sih itu kok ribut terus, tawuran terus? Kalau kita ujung-ujung kita lihat akar-akarnya adalah faktor ekonomi. Mereka nganggur, mereka punya hunian yang sangat minim. Tapi kalau mereka bisa berusaha, bisa meningkatkan usaha mereka punya uang kan mereka bisa sewa rumah yang layak, ya kan? Kontrak rumah yang layak, semuanya adalah ujung-ujungnya ekonomi. Dimanapun tawuran itu, kenapa juga misalnya di situ muncul teman-teman kita, adik-adik kita, keluarga kita yang memang kurang beruntung, sering melakukan hal-hal yang negatif, kejahatan, karena tadi faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi yang harus kita benahi. Oke Pak, bicara soal faktor ekonomi, kemudian tadi Bapak sempat menyinggung sedikit soal digital marketing juga dengan era sekarang. Sekarang kan persaingan udah sangat terbuka ya Pak. Yeah. Siapa aja orang bisa bersaing, apalagi yaitu tadi melalui digital marketing. Kira-kira langkah apa Pak yang bisa dilakukan untuk saudara-saudara kita tadi misalnya di Johar Baru atau di mana supaya mereka bisa juga ambil bagian gitu Pak? Ya, saya kemarin sudah mulai kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya. Saya bilang dengan Ibu Kepala Dinas, sebenarnya anak-anak SMA, STLTA itu perlu dapat pelajaran kewirausahaan paling tidak 2 semester ya. Jadi mereka bisa paham bagaimana sih berusaha. Jadi mereka punya ilmunya ya. Semuanya kan ada ilmunya. Jadi mau berusaha kan perlu ilmunya. Makanya mereka yang SLTA ini atau yang nanti sekolah sejenisnya SMK harus punya ilmu untuk kewirausahaan. Jadi ini yang diterapkan di luar negeri, mereka dipacu untuk bagaimana bisa menjadi pembisnis unggul kan gitu. Jadi paling tidak dengan mereka ketahuan, memberikan pengetahuan kepada mereka, ya, memberikan solusi kepada mereka, memberikan bagaimana cara berusaha, mereka punya rasa percaya diri kan gitu. Jadi sudah dapat pelajaran bagaimana berusaha dagang. Jadi mereka begitu tamat nggak gampang, nggak galau gitu ya. Jadi sekarang mau ngapain gitu tamat? Orang tua tidak mampu memberikan kuliah ya kan, mengkuliahkan anaknya tidak mampu. Kalau masuk di negeri aja sekarang juga cukup lumayan biayanya kan, apalagi di swasta. Nah apa solusinya? Kita berikan solusi bahwa pelajaran dari mulai SLTA itu saya bilang dengan Ibu Kepala Dinas udah harus ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi mereka paling tidak punya pengetahuan. Memang orang bilang cara berdagang itu nggak gampang. Saya ngalamin. Saya kalau dagang dari saya mulai kuliah saya udah dagang ya. Jadi saya kuliah aja udah mulai usaha, udah punya bisnis sendiri sampai tamat kuliah ya kan. Bisnis apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Saya waktu itu pegang percetakan, perlengkapan ABRI gitu ya. Nah jadi ini harus diberikan ilmunya oleh guru-guru ini bahwa bukan pelajaran biasa saja gitu ya, harus ada praktik. Bagaimana misalnya kalau pelajaran kewirausahaan, bagaimana mereka menyablon, bagaimana caranya membordir. Paling tidak mereka punya keterampilan. Kalau dikasih pelajaran sains aja mereka juga udah bisa browsing ya gitu ya di internet. Oh pelajaran ini bisa. Ada ruang guru segala macam. Tapi pengetahuan ini yang praktek ya. Kalau dulu zaman saya itu ada praktek dulu, ada arahannya. Oh ini mau kegiatan apa? Menjahit. Oh ini kegiatan apa? Jadi mereka begitu tamat SLTA, paling tidak sudah punya bekal.
Nah ini yang program ini yang tidak dimasukkan di dalam sekolah. Saya agak cerewet salin, saya bilang, karena saya ini orang yang memang penggerak UKM. Saya termasuk penggerak UKM, termasuk yang saya kalau ya partner saya dulu dengan Pak Sandiaga Uno, dengan OKOC. Jadi memang kita kenapa menggerakkan UKM sama Pak Sandi, Menteri Parekraf itu minta supaya mereka bisa berusaha. Dan itu diterjemahkan oleh Pak Gubernur di dalam Jackpreneur sekarang, ya kan? Dan Pak Gubernur mengapa mendukung dan mensupport untuk Jackpreneur ini maju? Karena tadi itu supaya ekonomi masyarakat, ya, di dalam hal ini Pak Gubernur menginginkan masyarakatnya punya ekonomi yang bagus, kan gitu. Kalau tidak diadakan wirausaha, Jackpreneur, makanya Pak Gubernur mengharapkan Jackpreneur ini benar-benar bisa dijalankan. Kalau ini berjalan, dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, ini insya Allah pengangguran bisa dikurangi, kan gitu. Tapi memang bukan hal gampang, ya ini bukan hal gampang, karena memang masyarakat kita juga kan kadang-kadang ada yang peduli, ada yang nggak peduli, ada yang mau juga belajar, ada yang tidak mau belajar. Nah ini adalah bagaimana segini pemerintah hadir. Nah disitulah peran dari lurah, camat, bukan saja kewilayahan, masalah kebakaran, keamanan, tetapi juga lurah, camat ini juga harus tahu juga bagaimana memperhatikan ekonomi masyarakat, kan begitu. Oke Pak, terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan pesan-pesan untuk pemirsa Sohib Jakpus yang menyaksikan J Podcast atau secara umum atau khususnya untuk warga Jakarta Pusat, apa Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, untuk warga Jakarta Pusat, terutama ini yang milenial ya anak-anak ya, ayo kita bangkit ya. Coba buka literatur, browsing hal-hal yang positif, lihatlah mereka yang sudah maju ya. Jadi mempelajari data-data atau istilahnya profil teman-teman kita yang sudah maju ya, yang sudah jadi pengusaha. Mudah-mudahan kita termotivasi ya, termotivasi menjadi pengusaha gitu. Jadi jangan berharap lagi bahwa tamat kuliah terus dapat kerja jadi pegawai pemerintah ASN. Jadi itu udah harus dirubah pola pikirnya ya. Jadi mereka yang nanti akan tamat kuliah, mereka harus bisa buka lapangan pekerjaan, mereka harus bisa mandiri tanpa harus bekerja ya. Jadi bukalah lapangan pekerjaan sendiri, itu harapan saya ya. Karena kalau kita untuk bekerja sekarang saja, mohon maaf Mas Adam, yang masuk PJLP aja sekarang sudah ada yang kadang-kadang udah S2 tapi ke PJLP. Ya ada lain, ini kan sangat miris ya kan. Karena tadi mereka mungkin Sulit mencari ya cuma berharap mencari kerja. Iya. Mencari kerja, sekarang lapangan pekerjaan sulit. Ayo kita buka lapangan pekerjaan. Saya termasuk orang penggerak wirausaha. Kita buka lapangan pekerjaan. Dan itu hasilnya akan lebih banyak dan lebih bagus ya. Kalau kita gaji masuk S1 ya 5 juta 6 juta, kalau kita usaha itu mungkin bisa lebih ya. Dan waktunya juga banyak. Dan bisa peluangnya lebih banyak. Dan tidak perlu nunggu puluhan tahun. Tapi dengan cukup 5 tahun dengan wirausaha kemungkinan bisa lebih bagus dari ini. Ayo kita bergerak lagi, ayo tingkatkan semangat, kita berwirausaha, kita lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Wakil Wali sama-sama. Kota Jakarta Pusat Pak Irwandi Ya. sudah hadir di J Podcast. Oke, Sohib Jakpus, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari bincang-bincang singkat kita dengan Pak Irwandi, kita dapat banyak pengetahuan baru, dapat insight di bagaimana tadi Pak Irwandi bercerita tentang pengalamannya di birokrasi, juga cerita-cerita soal UMKM dan pengembangan ekonomi. Satu poin yang saya tangkap adalah bagaimana Pak Irwandi mengajak kita semua untuk mengubah mindset, terutama bagi kalangan generasi muda, untuk tidak hanya berorientasi pada mencari kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Semoga tayangan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan J Podcast. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak Wali. Yuk, sama-sama.